أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال dawuh sapa ya Allah ya Rabb ya Karim mengucap sapa Fir'aun faman rabbukuma faman mongko utawi sapa faman rabbukuma ing pengucap faman rabbukuma faman mongko utawi sapa iku rabbukuma pangeran sira karo ya Musa he Musa. Ya Allah ya Rabb ya Karim surat Thaha ayat 49. Iktasara nyendak sapa Fir'aun alaihi ing atase Musa alasane li annahu krana saktenane Musa iku al aslu kang asal wali idlalihi alaihi bitarbiyah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wal idlalihi alaihi bitarbiyah wal idlalihi lan krana oleh nuduhake Fir'aun alaihi ing atase Musa. Ya Allah bitarbiyati kelawan ngitik supaya Musa juga faham bahwa dulu dia pernah menjadi seorang anak angkatnya dalam anggapan Fir'aun. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Surat Thaha ayat 50. Qala dawuh sapa Musa rabbuna alladzi ing pengendikan rabbuna alladzi rabbuna utawi pangeran ingsun pangeran kita iku alladzi dat atau kang maringi sapa alladzi kulla syai'in ing saben-saben suwiji minal khalqi saking makhluk utawa barang kang den ciptakake minal khalqi saking makhluk utawa barang kang den ciptakake maringi khalqahu ing kedadiane syai' khalqahu ing kedadiane syai' alladzi huwa alaihi mutamayyizun bihi an ghairihi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzi huwa alaihi mutamayyizun bihi alladzi huwa kang utawi syai' alaihi ing atase ya Allah ya Rabbi ya Karim niki cara di maknane ngoten alladzi huwa qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in minal khalqi khalqahu ing kedadian syai' alladzi huwa kang utawi syai' iku alaihi mutamayyizun bihi ala ghairihi alladzi huwa kang utawi syai' iku alaihi tetep ing atase khalqi bilang iku alaihi ing atase khalqi mutamayyizun tur kang bedani apa syai' bi kelawan khalqi an ghairihi saking sakliyane syai' summa hada nuli nuduhake sapa rabbuna ta alladzi sami mawon al hayawan ing hewan minhu saking kulla syai' ila mat'amihi maring panganane hayawan wa masyrabilan inumane hayawan wa mangkahihi lan bojone hayawan maring bojone hayawan wa ghairi dzalika lan saliyane mungkon-mungkono mat'am masyrab lan mangkah. Qala Fir'aun qala fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi
fi kitabillah yadillu rabbi wa la yansa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala ngucap sapa Fir'aun. Fama balul qurunil ula ing mengucap fama balul qurunil ula. Fama mongko utawi apa? Fama mongko utawi apa? Karena bilang fama mongko utawi apa iku balul quruni. Iku balul quruni tingkae pira-pira umat. Ai halul quruni tegese pira-pira umat. Qurun maknane nggih pira-pira qurun. Ail umami tegese pira-pira umat. Ail umami tegese pira-pira umat. Ail umami tegese pira-pira umat. Pundi wau? Ail umami tegese pira-pira umat al ula kang dingin-dingin apa kurun. Al ula kang dingin-dingin apa kurun. Ka kaum Nuhin kae dene kaum Nabi Nuh wa Hudin lan kaum Nabi Hud. An kaum Nabi Hud ngadeg hilang sanep. Kaum Nuhin kae dene kaum Nabi Nuh wa Hudin lan kaum Nabi Hud wa Lutin lan kaum Nabi Lut wa Salihin lan kaum Nabi Saleh fi ibadatihim ing dalem oleh nyembah kaum Nuhin wa Hudin ila akhirih al ausana ing pira-pira berhala Qala ngucap sapa Musa Qala Musa ilmuha inda rabbi fi kitabillah yadillu rabbi wa la yansa. Surat Toha ayat 52. Qala ngucap sapa Musa ilmuha ing pengendikan ilmuha utawi pengawruhe balul qurunil ula ai ilmu halihim tegese utawi pengawruhe tingkae qurunil ula tegese pengawruhe tingkae qurunil ula iku mahfudun kang den jaga inda rabbi ing dalam sandinge pangeran ing fi kitabin ing dalam kitab huwa Allahul mahfud wa utai kitab iku Allahul mahfudul mahfud yujazihim tegese membalas sapa Allah ing qurunil ula alaiha ing atase ibadatihim al-ausan iki lho ndukure pas nih alaiha ing atase ibadatihim al-ausan yaumal kiamat ing dalem dina kiamat la yadillu ora sasar yang iku tegese ora sirno sapa Rabbi pangeran ingsun ansyen ing sang suci-suci walayan salan ora supe sapa Rabbi pangeran ingsun sayan ing suci-suci kuwi sak menten mawon nanti kalau kurang tambah lagi. Ya Allah, ini masih melanjutkan dari yang kemarin. Ini cerita setelah Nabi Musa dan juga Nabi Harun telah benar-benar dikuatkan oleh Allah Ta'ala, dipersiapkan oleh Allah Ta'ala dengan sebegitu rupanya sampai Nabi Musa sambat saja mengenai ketakutan yang ada pada dirinya, juga semuanya sudah dihilangkan oleh Allah Ta'ala semua rasa ketakutan itu. Hingga keduanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun diperintahkan untuk berangkat menuju Fir'aun. Tatkala sudah berangkat menuju Fir'aun, kemarin yang pertama-tama ketika bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa dan juga Nabi Harun berdakwah secara lemah lembut. Kemudian setelah berdakwah secara lemah lembut, mulai dalam ngomong mulai menampakkan ketegasannya, yaitu 6 jumlah yang kemarin. Inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wala tu'adzibhum ya waj'naka bi ayatin. Terus seterusnya itu kemarin merupakan beberapa jumlah yang mana sifatnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu mulai menampakkan ketegasannya, bukan hanya lemah lembut saja, tapi langsung menampakkan ketegasannya. Bon, niku kemarin ngoten. Nah, sekarang
Karena kemarin secara ringkas saya ulangi sedikit bahwa kita dalam berdakwah pun juga sama seperti itu. Pertama kita harus yang namanya lemah lembut, ya. Tapi setelah kita lemah lembut tentunya kita itu harus menampakkan ketegasannya. Ade kudu sing tau tegas, Pak. Ojo lemah lembut ya. Pon, mulakno hingga yang namanya Fir'aun itu setelah setelah Fir'aun itu di lemah lembut kemudian ditegasi bahasanya ngaten ya. Akhirnya masuklah kepada qala famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun itu ya tanda kutipnya berkata kepada Nabi Musa mengucapkan qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, "Faman rabbukuma ya Musa?" Maka siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa? Ya, dengan iki yang namanya Fir'aun itu mulai bertanya tentang hakikat Tuhannya itu siapa? Tuhannya kamu. Kalau didauhaken teng mriki riyen teng tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya teng mriki dikatakan famar rabbukuma tapi ya Musa. Ini secara kaedahnya harusnya famar rabbukuma ya Musa wa Harun. Mestinya kan seperti itu ya. Rabbukuma itu kan wakeknya mudzakkar mukhatab yang tasniyah. Harusnya dua orang laki-laki yang sedang diajak berbincang-bincang. Tapi kenapa nidaknya itu cuma satu, yaitu cuma Musa. Harusnya kalau kaf khitabnya kuma itu tasniyah, maka harusnya ya nidaknya pun harus minimalnya dua. Tapi kenapa kok yang diomongi cuma Musa saja? Kenapa kok bukan ya Musa wa Harun? Ternyata seperti yang dawuhan oleh Jalaluddin Al-Mahallinya, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa. Iktasara alaihi li annahu al-aslu. Fir'aun itu menghitopi hanya kepada Nabi Musa saja tanpa menyebutkan terhadap Nabi Harun, itu karena yang asal, yang inti, yang pokok itu memang Nabi Musa. Adapun keberadaannya Nabi Harun seperti yang didakwakan oleh Syekh Asawi, wa Harun wa in kana rasulan illa anna maksud minhu muawanatu Musa. Ya walaupun sebenarnya Nabi Harun pun sebenarnya juga diangkat menjadi seorang rasul. Hanya saja tujuan inti daripada Nabi Harun itu lebih ke muawanatu Musa atau menolong Nabi Musa. Ada yang mengatakan, terus juga dilanjutkan wali idlalihi alaihi bitarbiyah wal iqamati fir'aun ay wal iqamati fir'aun ad-dalil ala Musa bi an dzakarahu bitarbiyati lahu fi qaulihi al-ati fi syu'ara alam nurabbika fina walida. Jadi yang pertama kenapa yang diomongin cuma Musa? Karena alasannya yang paling inti itu ya Nabi Musa yang menjadi rasul. Yang nomor dua, ia lebih ingin menekankan terhadap Musa karena ingin mengingatkan terhadap Musa bahwa kamu waktu kecil itu dulu yang merawat adalah aku Fir'aun. Di Fir'aun itu pengen ngiling apa Musa? Cara bahasa kasar namun apa sih kan ini? Beda dengan Nabi Harun. Kalau Nabi Harun ini beda. Tidak seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dulu waktu kecil dididik, dirawat, ya, berada di dalam tarbiyahnya sinten Fir'aun. Lebih ingin menekankan apa sih ini Musa? Secara bahasa om kae Nabi tak. Apa ini cara bahasa kasar ngomong. Juga satu sisi ada satu versi yang mengatakan alasannya adalah karena ada yang mengetahui, karena ada yang mengatakan bahwa Fir'aun itu mengetahui bahwa yang namanya Musa sama Harun yang tidak fasih itu adalah Musa. Apa yang tidak fasih, yang kurang fasih itu adalah Musa. Cara gampangannya ngomong golek musuh iki sing gampang. Lek golek musuh iku rada angel, Harun iki rada pinter yo. Ya Musa yo pinter, cuma kurang fasih begitu. Makanya yang dituju, yang ditanyai adalah Nabi Musa.
Nah, yang seru adalah ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa tengediki beliau dawuh anna fir'aun kana syadidul quwwati adimal ghalabati kasiral askar. Ya. Summa inna Musa alaihi salam lamma da'ahu ila Allah lam yashtahil ma'ahu bil batshi wal ida bal kharja ma'ahu fil munadharah. Niki lho. Jadi kebetulan tatkala bilang sanet ngatek aja bahwa yang namanya Nabi Musa ini tatkala mengajak terhadap yang namanya Fir'aun untuk membahas mengenai tentang yang namanya Allah Ta'ala, mengenai tentang sosok ketuhanan, maka yang namanya Fir'aun itu tidak menggunakan sifat kebengisannya, akan tapi keluar daripada sifat kebengisannya menuju sifat mau berunding, mau berdiskusi. Paham ya? Inilah jadi cara bahasanya beliau ngoten. Padahal Fir'aun itu syadidul quwwah, sangat kuat, adimal ghalabah, wonge menangan, kasirul askar, prajuritnya juga banyak. Tapi tatkala yang namanya Fir'aun ini diajak, sudah didakwai oleh Nabi Musa membahas yang namanya sosok ketuhanan, sosok Tuhan, maka Fir'aun itu keluar dari sifat kebengisannya, kekejamannya menuju mau untuk diajak berdiskusi, mau diajak bahasanya diajak berangan-angan bersama. Bahasanya yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Maka kharaja mau fil munadharah lama annahu syar'a awalan fil ida ya la nusiba ilal jahli was safahati fastangkafa min dzalik. Karena Fir'aun itu tahu, andaikan kalau dari awal yang namanya Fir'aun itu bersikap bengis terhadap Musa dan juga Harun tanpa mau mendengarkan terhadap apa yang akan didakwahkan, risalah yang disampaikan oleh Musa dan juga Harun, maka yang namanya Fir'aun ini akan dianggap sebagai pemimpin, sebagai raja yang bodoh. Soal diajak berbicara, diajak berdiskusi mengenai ketuhanan kok malah moro-moro langsung bengis, langsung mateni. Buat tengah dikit tinggal dikatakan. Makane fastangkafa min dalik wa syara'a awalan fil munadharah. Dan tadi karena dia tidak mau sampai dianggap dia itu bodoh, karena ini pembahasannya ilmiah, maka dia mau masuk kepada yang namanya munadharah atau perbincangan. Wadhalika yadullu ala anna safahata min ghairil hujjah syai'un maka yartadi Fir'aun ma'akamal jadi kufrihi. Ngeriki ngaten, ngendikaken ngaten. Dan ngeten, para ulama itu menjadi bertanya-tanya, cara bahasane ngaten nggih. Tengeriki ketika akan ngeten. Kok bisa-bisa nih yang namanya Fir'aun, kemarin sudah saya sebutkan kan, Fir'aun ini umurnya Fir'aun itu 409 tahun. Dan umurnya Fir'aun itu 409 tahun. Lah maka tatkala Fir'aun itu bertanya, "Famar rabbukuma ya Musa?" Lalu siapa Tuhan kamu wahai Musa? Apakah sebenarnya ini pertanyaan yang sifatnya itu benar-benar bertanya? Artinya Fir'aun benar-benar tidak mengetahui sosok Tuhan, ataukah sebenarnya Fir'aun itu tahu bahwa ada Tuhan, namun dia itu sombong, namun dia itu congkak, namun dia itu tidak mau mengakui ketuhanannya Allah Ta'ala. Kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ikhtalafa an-nasu fi anna Fir'aun hal kana 'arifan billahi ta'ala faqila innahu kana 'arifan illa annahu kana yudhiru al-inkara takabburan wa tajabburan wa zuran wa buhtanan. Dawuhnya para ulama, pada hakikatnya Fir'aun itu wis ngerti
sudah mengetahui, sudah ma'rifat, sudah mengetahui terhadap Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala lah yang sosok yang benar-benar menjadi Tuhan yang berhak untuk disembah, sosok Tuhan yang benar-benar menciptakan alam semesta ini. Hanya saja yang namanya Fir'aun itu menampakkan pertanyaan Famar Rabbukuma ya Musa, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menampakkan sebuah keingkaran yang sifatnya karena sombong, yang sifatnya karena congkak. Ya, biasa toh umpama anak wongku ingkar ngono asline ngono ya ngerti. Asli ngono ya ngerti, cuma cuma ibu-ibu takok, mosok sih kaya ngono. Nah, biasanya kan adik kan ngono ya. Maka sama. Ini pada hakikatnya yang namanya Musa, yang namanya Fir'aun itu bertanya, "Faman rabbukum?" Siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Ini sebenarnya hakikatnya adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan kosong. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu keluar daripada takaburnya Musa. Aslinya Musa Fir'aun. Ya, aslinya Fir'aun ini sudah tahu bahwa Tuhan alam semesta ini adalah Allah Ta'ala. Dan juga masih banyak dalil yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya Fir'aun itu sudah tahu, seperti yang ditawarkan laqad alimtu ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard, ya. Dan banyak sekali. Jadi menurut kaul yang kuat bahwa justru Fir'aun itu aslinya sudah tahu bahwa Allah Ta'ala lah yang menjadi Tuhan semesta alam. Cuma ipok ndak ngerti, ipok ndak tahu seperti itu tidak lain tidak bukan karena menampakkan sebuah kesombongan semuanya. Ngeriki akan ngoten. Kalau bahasan di dalam ayat ini Famar Rabbukuma ya Musa. Kalau di dalam surat Asy-Syu'ara bahasanya wa ma rabbul alamin. Siapa itu Tuhan semesta alam? Itu bahasanya ngoten. Wa huma su'alani mukhtalifan wal waqi'atu wahidatan wal aqrab ayyu qala su'alu man kana muqaddaman ala su'alima li'annahu kana yaqul inni anallah war rabbu qala famar rabbukuma falamma aqama Musa ad-dilalah ala wujud wa arafa annahu la yumkin ayyuqawimahu fi hadzal maqam liduhuri wa jalaihi adala ila maqam asani wa talabul mahiyah, ya. Wa hadza idzan mimma yunabbi annahu kana aliman billahi li anna daraka al-munasa fi hadzal maqam li ilmihi bi ghayati dhuhuri wa syarafil maqam as'ab li anna al-ilma bi mahiyatillahi ta'ala ghairu hasilin bil bashar. Tadi intine tatkala di sini Nabi Musa ditanya sama Fir'aun, siapa Tuhan kalian berdua? Nah, ini sekali lagi pertanyaan yang sifatnya pertanyaan yang karena sombong, bukan karena benar-benar Fir'aun itu nggak tahu. Betul, Fir'aun hakikatnya sudah tahu. Akhirnya dijawab oleh Nabi Musa, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami adalah zat yang memberikan terhadap segala sesuatu penciptaannya, kemudian Allah Ta'ala memberikannya sebuah petunjuk. Itu baru Tuhan kami. Artinya Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Tuhan kami itu adalah sosok Tuhan yang benar-benar memberikan segala sesuatunya itu diberi sebuah penciptaannya. Segampangane ngomong menciptakan segala sesuatu. Sing jenenge pangeran iku ya napa menciptakan. Iku baru dikatakan pangeran. Bahkan bukan hanya menciptakan, summa hada, bisa memberikan petunjuk terhadap apa yang dia ciptakan. Mulane nang kene bahasane huwal qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in ay minal khalqi, yaitu zat yang memberikan kepada segala sesuatu dari para makhluk khalqau, sebuah penciptaannya, ai suratahu wa syaklahu. Muradnya khalqahu, kedadiannya dengan ini maksudnya adalah ai khalqahu wa syaklahu, yang memberikan kepada segala sesuatu bentuknya dan juga surahnya. Ya, segala sesuatu ini bentuknya kayak ini, Allah Ta'ala yang ngatur bentuk dan juga segala yang ada pada seorang manusia dan segala makhluk.
alladzi huwa alaihi mutamayyizun bihi an ghairihi. Alladzi huwa alaihi mutamayyizun bihi an ghairihi, yang mana setiap sesuatu itu menetapi atas bentuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dan dengan bentuk tersebut segala sesuatu itu menjadi beda dari yang lain. Murad-murad kuwi angel lho Pak, murad ini alladzi huwa alaihi. Alladzi huwa alaihi itu maksudnya yang segala sesuatu itu menetapi atas bentuk tersebut, ya. Dan dengan bentuk tersebut sesuatu itu bisa menjadi berbeda dengan yang lainnya. Menungso rupane kayak ini, duwe tangan, duwe sikil, sehingga menjadi beda dengan yang lainnya. Sapi duwe sikil papat sehingga berbeda dengan yang lainnya. Itu maknanya alladzi huwa alaihi mutamayyizun bi an ghairi. Summa hada, bahkan bukan hanya diberi bentuk sama Allah Ta'ala, tapi juga diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, ayil hayawana minhu. Ini khusus yang diberi hidayah, yang diberi bahasa juga hidayah atau diberi sebuah petunjuk oleh Allah Ta'ala. Yang diberi petunjuk itu maksudnya adalah cuma yang hewan-hewan saja, tidak memasukkan benda-benda mati ya, cuma hewan-hewan saja. Itu diberi petunjuk sama Allah Ta'ala menuju makanannya, menuju minumnya, dan juga menuju tempat kawinnya, dan juga yang lainnya. Seperti yang kita tahu tuh Pak, jangankan kita itu, jangankan seorang manusia, hewan naik iku ngerti iki panganane, iki duduk panganane iku ngerti. Yang mau tahu ngerti sing jenenge wedhus iku keliru mangan watu kan ora tahu tuh Pak. Itu arti bahwa Allah Ta'ala itu hada. Allah Ta'ala menunjukkan kepada seluruh para hewan, ya, makanan, minuman, dan juga mangkahnya, atau apa bahasanya, tempat nikahnya pun. Nah, ini merupakan sebuah jawaban daripada Nabi Musa terhadap Fir'aun. Ini merupakan sebuah jawaban yang diberikan oleh Nabi Musa terhadap Fir'aun. Kalau bahasanya nang kitab Al-Imam Syekh Mutal Asy'arawi ini, beliau dawuhnya seperti ini Pak. Jadi sing jenenge Fir'aun tatkala dijawab dengan jawaban yang seperti ini, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu ay kullama fil wujud khalaqahu Allahu li muhimmatin. Yakni segala sesuatu yang ada dalam wujud ini, dalam alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan adanya sebuah tujuan. Ya, faja'a khalquhu munasiban lil muhimma allati khuliqalah. Maka segala makhluk akan bisa melaksanakan tugas daripada penciptaannya itu apa. Pun tengah iki didhawuhaken dilanjutakan teng mriki, salah satu bentuk bahwa Allah Ta'ala itu memberikan petunjuk kepada para hewan, ojo menungso ya, para hewan adalah seperti cerita yang sangat masyhur bahwa dulu itu ada seekor burung gagak, yang dua burung gagak ini saling bertengkar. Kemudian yang satu itu akhirnya meninggal, dan yang masih hidup itu menggali sebuah tanah untuk menguburkan terhadap yang namanya gagak yang mati. Nah ini loh. Ini kalau cerita lengkapnya kan dulu Qabil dan juga Habil saling membunuh. Akhirnya si Qabil yang membunuh ini kan bingung mau ngapain, ini saudara saya yang sudah meninggal gara-gara saya bunuh, ini mau diapain? Akhirnya faba'asallahu ghuraban. Itu bahasanya di Qur'an yang ngeten, kurang lebihnya kelanjutannya. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus yang namanya sebuah ghurab atau
gagak hitam. Yang mana gagak hitam ini keduanya bertengkar, kemudian yang satu mati dan yang satu akhirnya menggali yang namanya tanah, kemudian menguburkan temannya di tanah galian itu tadi. Maka kalau kita simpulkan, kita tahu bahwa ini gagak, ini merupakan seekor hewan. Ini merupakan seekor hewan. Iki hewan loh Pak. Iki hewan tapi isok ngelakoni koyok ngono iku. Sedangkan yang namanya Qabil sama Habil, yang namanya manusia saja, tidak kepikiran, tidak terlintas di dalam benaknya ide yang seperti itu. Malah yang namanya gagak itu yang bisa mengalami hal tersebut. Ya kalau kita angan-angan, aslinya ya gak mungkin lek cuma gagak itu sing isok koyok ngono. Gagak itu tidak punya akal. Tapi Allah Ta'ala lah yang memberikan petunjuk. Ngoten lho. Niki dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pon, tengeriku dilanjutakan ngoten. Ini maknanya summa hada. Dan perlu kita ketahui bahwa Masya Allah di dalam Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Kulla syai'in itu maknanya adalah segala sesuatu. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Khalqahu itu Allah Ta'ala memberikan segala sesuatu bentuk penciptaannya. Allah Ta'ala niku sangat sempurna. Kalau tahunya Syekh Mutawalli Asy'arawi, coba awak dewe mau berangan-angan terhadap apa yang ada pada diri seorang manusia. Contoh ngeriki tinggal akan coba kita angan-angan bagaimana Allah Ta'ala itu membuat terhadap telinga kita. Awak ndelok telinganya awak dhewe kan gak polosan ta, Pak. Ora kok lurus ngene kan ya ora. Tapi banyak sekali at-taj'idat atau bahasanya ngeriki apa ngene iki jenenge bahasane. Lempitan-lempitan telinga. Danya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini punya fungsi alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Yang mana Allah Ta'ala itu merupakan zat yang memberikan segala sesuatu bentuk penciptaannya. Yang mana bentuk penciptaannya itu juga ada fungsi. Seperti yang namanya telinga, di sini ada apa sih ini bahasanya gelombang-gelombangnya. Ya, maka ini punya fungsi bahwa tengeriki ya Allah ya Rabbi ya Karim takunu sabitatan fil manak sing dukur sih sing niki lho. Tengeriki ketika akan fafil udun minal kharij taja'idu wa ta'ariju tatalaqal aswat al aliyah fatukhaffifu min hiddatiha hatta tasil ila qablati ar-raqiqati hadiatan wa illa kharaqatha al aswatu wa asammatha wa kadzalika ja'alallahu li satir riyahi hatta idza habbat lam tajid al uduna hakadha 'ariyatan fatu'dhiha. Masya Allah niki lho Syekh Mutawalli Asy'arawi lah jelas nih jan sangar tenan. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Yang mana Allah Ta'ala itu adalah zat yang memberikan segala sesuatu bentuk penciptaannya. Kabeh iku oleh Allah Ta'ala bentuk itu sangat sempurna. Bahkan dicontohkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, telinga kita yang di situ penuh dengan lika-liku. Bahasa ini apa sih? Ya katakan lika-liku atau lempitan-lempitan telinga. Itu jangan dikira ini hanya sekedar variasi, Pak. Nah, Boh, jangan dikira ini sekedar variasi. Tapi ini ada fungsinya. Telinga kenapa kok berbentuk seperti muter-muter ini? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini berfungsi agar bisa menurunkan voltase suara yang keras. Lek suara sing cilik masuk gampang. Tapi seperti yang kita ketahui kadang awak dhewe ku krungu swara sing buanter. Kayak dene swara son-son horeg ngono semisal lah ya. Tapi dengan yang namanya kuping telinga, ini bahasanya daun telinga. Daun telinga yang penuh dengan lengkuan-lengkuan ini seolah-olah itu dengan masuk ke daun telinga yang ada muter-muternya kayak gini. Dengan adanya putaran-putaran yang ada di telinga ini seolah-olah menurunkan besarnya voltase suara sehingga bisa nyampe ke dalam gendang telinga dalam keadaan sudah stabil.
Karena andaikan tidak diturunkan voltasenya sama gelombang-gelombang telinga ini, maka suara langsung akan masuk ke telinga dalam keadaan masih sangat keras, yang ada gendang telinga itu akan pecah. Yang ada justru gendang telinga kita maka akan sobek. Mulai ngerti wong lek kakean headsetan ini, turu ambek headsetan, ayo sampai jadi kebiasaan kayak ngono kuwi. Turu headsetan kayak buanter ngomong biasa. Aja banter biasa wis. Itu banyak orang yang dalam tidurnya turu headsetan karo ngrungokno suara-suara kayak karo ngrungokno musik-musik ngono kayak. Itu pernah saya ngonangi orang kayak gitu itu. Akhirnya datang ke dokter dalam keadaan gendang telinganya pecah. Padahal itu suara gak tak banter lho Pak, suarane headset iki gene apa-apane ambek suarane son horeg ngono kae. Tapi itu tadi, suara kalau langsung masuk ke telinga sini tanpa di filter bahasanya gitu ya, tanpa difilter sama daun telinga kamu yang penuh dengan lipatan-lipatan ini, maka gendang telinga kamu yang ada di dalam sini akan pecah. Niki fungsinya Allah Ta'ala memberikan daun telinga yang di situ ada nih lah, napa? Perputar-putarannya, ada lipatan-lipatannya. Niki arti bahwa Allah Ta'ala itu alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Zat yang memberikan kepada segala sesuatu bentuk penciptaannya. Bentuknya itu ditentukno. Wakeh iki kaya dene marang ngono meripat barang, meripat iki nang kene iki ana idepe, Ini juga bukan sekedar variasi loh Pak. Digunakan untuk menghalau yang namanya napa jenenge kotoran, debu. Terus marang nganten dilanjutkan lagi teng mriki. Kemudian lisan, masalan ja'ala biha halamatin muta'addidatin kullu wahidatin minha tatadawwaqu ta'man muayyanatan. Kamu kalau tahu yang namanya ini lisan atau ilat bahasanya Jawa nih, itu Allah Ta'ala menciptakan di dalam ilat beberapa apa bahasanya indera perasa. Apa indera perasa? Yang mana di tiap-tiap dari indera perasa itu bisa merasakan masing-masing. Jadi jangan kira lisan mulai ndukur sampai nisor iki padha kabeh mboten. Pasane. Iya ta. Insyaallah bismillah. Aku bangun kelompok. Nah. Pun. Masya Allah pun intinya semuanya adalah cuma satu Pak. Intinya semuanya adalah satu, bahwa Allah Ta'ala itu lek cara bahasane iku nang surat At-Tin ya, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang sangat sempurna. Fi ahsani taqwim. Cuma kalau ayat ini lebih global, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Zat yang memberikan segala sesuatu bentuk penciptaannya. Adela gelem mangan iki wah istimewa banget. Ini nanti masuknya kepada pembahasan sains. Pembahasan sains dan memang kalau kamu mau tafsir yang di situ ada pembahasan sains mulai awal sampai akhir, itu ada kitabnya sendiri, kitab tafsir sendiri, namanya kitab Tafsir Al-Jawahir, karyanya Sayyid Tantawi kalau nggak salah. Itu sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa dan menjadi rujukan di kampus-kampus yang di situ sedang membahas sains. Itu namanya kitab Al-Jawahir. Nangkono ana pembahasan nikel, pembahasan semuanya pokoknya. Beliau hebat pembahasannya suwangar itu. Namanya kitab Al-Jawahir. Bahas tafsir tapi balike nang sains.
Wis pokoknya aslinya awakmu ngaji mempeng tenanan. Nanti nggak kalah sama ilmuwan-ilmuwan luar itu nggak kalah. Pokoknya awakmu tenanan. Nah, iki sing angel iki sing tenanan kuwi. Niku makna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Mulane kesimpulannya kalau didhawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi wal haqqu subhanahu wa ta'ala indama arsala Musa wa Harun bi ayatin dalatin ala sidqihima ila fir'aun kanat muhimmatuhum al-asasiyah bani Israil wa inqadhahum min tughyani fir'aun. Ya. Jadi pada hakikatnya Allah Ta'ala itu mengutus terhadap Nabi Musa dan juga Nabi Harun dengan sebuah ayat yang dengan sebuah mukjizat yang menunjukkan atas kebenarannya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Itu fungsi yang sangat mendasarnya, tujuan yang paling mendasar, paling inti adalah ingin mengambil alih kembali yang namanya Bani Israel yang dikekang, yang digenggam, yang dikekang oleh sinten Fir'aun. Ingin menyelamatkan Bani Israel dari kekangannya, mengeluarkan, memerdekakan Bani Israel dari kekangannya Fir'aun, dari perbudakannya Fir'aun. Waja'atil mas'alatu al-imaniyatu tabaiyatan. Gila. Dan yang namanya masalah yang sebangsa iman ini hanya sekedar pengikut. Sebenarnya kepingin nyelametno para Bani Israel, kalau masalah imaniyah ini sekedar pengikut. Lah tengriki Fir'aun itu tatkala mendengarkan jawabannya Nabi Musa, jawaban yang berupa alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Fir'aun itu langsung kebingungan, mencep ora iso jawab. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Asy'arawi wal haqqu subhanahu hina yu'arridu qadiyatal imani yu'arriduha mabdu'atan bid-dalil dalilil bad'i alladhi ja'a fi qawlihi qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Allah Ta'ala itu di dalam menuntun terhadap Nabi Musa, di dalam menjawab terhadap Fir'aun, yang mana Fir'aun itu bertanya siapa Tuhan kamu, maka Allah Ta'ala itu menjawab, memerintahkan terhadap Nabi Musa agar menjawabnya itu dengan sebuah dalil, yang mana dalil ini sebuah dalil akli, dalil yang sebangsa akal, yang mana ini kelasnya sangat mendasar banget. Nah, kelasnya sangat mendasar, artinya semua orang bisa paham. Mulane qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Musa berkata, Tuhan kami adalah sosok zat yang memberikan segala sesuatu bentuk penciptaannya summa hada, kemudian dia memberikan petunjuknya. Li'anna fir'aun alladzi idda'a al-uluhiyyata la budda ayyakuna lahu ma'luhina wa hum khalqun misluhu wa ya'tazzu bi mulkihi wa malihi min ardi misra wa niliha wa khairatiha. Mari kita ingin yaitu tatkala Fir'aun itu mendakwakan diri, mendeklarasikan diri bahwa dia adalah seseorang Tuhan. Bahasanya kan ngeten iki. Fir'aun mendeklarasikan Tuhan, maka tentunya ada beberapa orang itu yang dituhani. Makluhin itu orang yang dituhani. Orang-orang yang dituhani, tapi pada hakikatnya makluhin, orang-orang yang dituhani sama Nabi Musa itu adalah makhluk yang sama, yang setara dengan Musa. Bodoh-bodoh menungsoni. Hanya saja Fir'aun itu bisa mendeklarasikan diri, bisa merasa lebih mulia karena dia punya kerajaan, karena dia punya harta. Ya. Mulano bahasane Fir'aun di dalam bersombong, mencongkakkan diri dalam ayat lain, surat Az-Zukhruf ayat 51, alaisa li mulku misra wa hadil anharu tajri min tahti. Fir'aun lah sesumbar itu bahasanya, alaisa mulku misra, alaisa li mulku misra, apakah yang namanya kerajaan Mesir itu bukan milikku? Jelas itu milikku, kata Fir'aun. Wa hadil anharu tajri min tahti, dan semua sungai-sungai itu berjalan mengalir di atas di bawah kegenggaman tanganku. Ini Fir'aun mulai ta'azzuz atau bahasanya takabur, congkak dengan kerajaannya. Maka fa'arada al-haq subhanahu wa ta'ala ayyarud alaihi alaka syai'un fi khalqil ma'luhina laka.
jawaban yang ringan sekali, dasar sekali dalam menjawab kesombongannya Fir'aun yang mengatakan alaihsalim mulku misra wa hadil anharu tajri min tahti. Kamu itu loh mengklaim bahwa kamu itu merupakan memiliki kerajaan Mesir dan juga semua yang namanya bengawan-bengawan sungai-sungai itu berjalan di bawah tangan kamu. Itu apakah atas dasar kamu itu yang menciptakan? Apa kamu melok enggak? Gawe. Orang-orang yang kamu anggap sebagai makluhin, orang yang bahasanya Bang, kamu tuhani. Itu loh, pada hakikatnya juga mereka bukanlah orang yang kamu ciptakan. Kamu sama sekali nggak punya andil di dalam menciptakan. Kok iso-iso ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dan ini sama persis dengan kejadiannya Raja Namrud. Raja Namrud itu juga sama. Kan kalau Raja Namrud itu merupakan raja yang sombong, yang congkak pada zamannya Nabi Ibrahim. Raja Namrud itu sampai ngomong Rabbiyalladzi yuhyi wa huwa yumit qala ana uhyi wa umiit. Tatkala Nabi Ibrahim itu menyampaikan dakwahnya kepada Raja Namrud seraya berkata, wahai Namrud, Tuhanku adalah sosok yang mampu menghidupkan dan juga mematikan. Maka Namrud pun menjawab dengan sombong, loh, qala ana uhyi wa umiit, aku ya bisa menghidupkan, aku juga bisa mematikan, katanya Namrud. Artinya Namrud itu merasa bahwa semua rakyatnya kalau mau dia biarkan hidup, ya dia rakyatnya akan tetap hidup. Kalau mau dibunuh, ya rakyatnya maka juga langsung akan membunuh. Itu katanya Namrud. Langsung dijawab sama Nabi Ibrahim. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Langsung dijawab Raja Namrud itu. Ya wes, kalau kamu menganggap bahwa kamu itu bisa menghidupkan dan mematikan, maka perlu kamu ketahui bahwa Tuhanku, kata Ibrahim ya, bahwa Tuhanku adalah zat yang mampu mendatangkan matahari dari timur, ya, mendatangkan matahari dari timur. Kalau kamu mengaku bahwa diri kamu merupakan seorang Tuhan, maka datangkanlah matahari dari barat. Maka datangkanlah dari fabuhital ladzi kafar. Maka orang-orang yang kafir itu menjadi bingung. Piye carane iso mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari barat? Ora iso, Pak. Ini pendakwaan yang seperti ini selalu dijawab dengan mudah dan juga rasional. Dijawab dengan mudah dan rasional. Pun mulano intine terakhir iku siji, idzan farratu ila qadiyatil khalqi al awal dalilun la yumkinu li ahadin raddu. Ya, maka penjawaban dengan menjelaskan tentang menciptakan dengan penciptaan yang paling awal sendiri itu merupakan sebuah dalil yang sangat kuat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, hatta Fir'aun. Bahkan sampai Fir'aun pun juga nggak bisa jawab kayak seperti ini, ya, hatta Fir'aun dzatihi lam yadai annahu khalaqa syai'an. Fir'aun memang mendakwakan diri, mendeklarasikan diri bahwa dia itu Tuhan. Tapi Fir'aun tidak pernah mendeklarasikan diri bahwa dia itu telah menciptakan sesuatu. Karena Fir'aun ngerti awalnya memang nggak bisa menciptakan. Paham? Ini orang enak ceritanya. Fir'aun mengaku-ngaku telah menciptakan manusia, mengaku-ngaku telah menciptakan sapi. Nggak ada. Fir'aun juga mengetahui terhadap kadar dan juga kapasitas kemampuannya. Orang sampai ngaku-ngaku pangeran kan gara-gara merasa dirinya yang paling tinggi, paling mulia dengan kerajaan yang dia miliki. Tapi tatkala dijawab dengan satu jawaban saja, masalah penciptaan, bahwa Tuhan itu harus menciptakan dengan penciptaan yang paling awal sendiri, maka Fir'aun pun juga terdiam. Secara bahasa dia mencep, Pak. Ora iso jawab. Melano
innama tajabbara wa takabbara wa ta'aluluyyata faqat ala ma'luhin lam yakhluqhu wa lam yakhluq nafsahu wa lam yakhluq al mulka alladhi ya'tazubi. Hanya saja Fir'aun itu wis mengakui bahwa dirinya itu nggak bisa menciptakan sesuatu dan tidak berani mendakwakan saja loh. Kenapa? Mendakwakan, mendeklarasikan dirinya telah menciptakan saja loh, nggak berani yang namanya Fir'aun. Hanya saja Fir'aun itu congkak, hanya saja Fir'aun itu sombong, menyombongkan diri atas orang-orang yang dituhani sama Fir'aun. Padahal orang-orang yang dituhani sama Fir'aun itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak diciptakan oleh Fir'aun. Juga bahkan Fir'aun tidak mampu menciptakan terhadap dirinya sendiri. Fir'aun juga tidak mampu menciptakan terhadap kerajaan yang dia gunakan untuk berbangga-banggaan. Niku intine ngoten. Mulakno intine satu. Iki lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nang mriki walamma kana dalilul khalqi al-ibtida'i huwa dalil al-muqni lam yakun li fir'aun raddun alaihi. Tatkala Fir'aun itu melihat bahwa pembahasan atau penjawabannya Nabi Musa ini merupakan jawaban yang sangat membuat Fir'aun itu mati kutu, bahasanya ya, gak esok bergerak, secara bahasanya kena sekak gitu. Maka Fir'aun itu gak bisa menjawab. Maka falidzalika lamma sami'a hadhil mas'alah qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada lam yastati ayyam qad hadat dalil. Fir'aun itu enggak bisa membantahkan dalil ini. Jangankan membantah, apalagi sampai menyalahkan dalil ini enggak bisa Fir'aun. Fa arada ayyukhrija al-hiwara min dalilil jaddi ila mas'alatin ukhra yahrabu ilaihi mas'alatun far'iyatun la qimata laha. Akhirnya Fir'aun itu mencoba mengalihkan pembahasan. Pembahasan yang asalnya merupakan sebuah pembahasan yang pokok menjadi sebuah pembahasan yang tidak ada artinya. Rupanya pembahasan apa? Pembahasan qala fama balul qurunil ula. Fir'aun ingin membahas yang lain mengenai pembahasan lalu ini muradnya qala fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata, maka bagaimana kondisinya, keadaannya para umat-umat terdahulu. Moro-moro membahas masalah umat-umat yang terdahulu. Padahal pembahasan masalah famar rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada ini belum tuntas. Tapi gara-gara Fir'aun sudah tidak bisa membantahkan, akhirnya Fir'aun membahas permasalahan lain, mengalihkan pembahasan yang mana pembahasan ini sama sekali nggak ada nilainya. Apa permasalahannya? Ini sedang membahas yang namanya kamu itulah yang sedang congkak, kamu itulah yang sedang mendeklarasikan diri, inilah yang sedang dibahas. Kamu hendaknya tunduk terhadap sosok Tuhan yang telah menciptakan terhadap kamu. Kita lanjutkan lagi. Kalau tentang tafsirnya qala fama balul qurunil ula. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qala fama balul qurunil ula, surat Thaha ayat 51. Niki qala ay fir'aun fama balu ay halul quruni al umam al ula. Maka bagaimana keadaannya para umat-umat yang terdahulu, qaumi Nuhin wa Hudin wa Lutin wa Shalih fi ibadatihim al-awsan. Ya, tatkala menjadi jelas bahwa kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Shalih, mereka semua itu menyembah terhadap berhala. Malah Fir'aun menanyakan perihal hal tersebut. Makna bahasane tafsir As-Sawinya lamma dhahara lil aini haqqiyatu maqala Musa wa butlani ma niki wa butlani ma huwa alaihi arata yasrifa alaihi assalam ila ma la ya'ni min al-umur allati la ta'alluqa laha bir risalah min al-hikayat khaufan ala riyasati an tadhhab falam yaltafit Musa alaihi ila dzalikal hadis wa qala ilmuha inda rabbi.
Gila. Jadi semua sepakat bahwa Fir'aun itu bertanya mengenai kondisi dan juga keadaannya orang-orang umat-umat terdahulu itu hanya sekedar pengalian isu. Nah, ini model lawas berarti Pak. Kalau ada masalah besar yang tidak terselesaikan, itu ya pasti jalan pintasnya adalah pengalian isu. Dibuat-buat lagi permasalahan-permasalahan yang nggak penting untuk menutupi isu yang besar, untuk menutupi isu yang sangat besar dampaknya ini. Wes iki ket biyen koyo ngono kuwi ket biyen. Lah, karena apa? Fir'aun khawatir harusnya kalau yang namanya perdebatan itu mencari sebuah kebenaran, ya permasalahan ini sudah selesai dan harusnya Fir'aun benar-benar tunduk. Karena sudah tidak berkutik loh dalam permasalahan dalil ini, sudah Fir'aun itu. Guys, tapi pada hakikatnya Fir'aun tidak sedang mencari kebenaran, tapi Fir'aun sedang mencari pembenaran. Paham lah? Bedanya kalau orang mencari kebenaran setelah mengetahui sebuah kebenaran tersebut, maka akan mengikuti. Tapi kalau orang itu dalam perdebatannya, dalam diskusinya mencari yang namanya sebuah pembenaran, maka tatkala sudah ada kebenaran di hadapan matanya, yang ia cari cuma pembenaran. Ya, paham ya? Mulana ikmang ya Fir'aun wedi walaupun sudah sangat jelas sekali bahwa dia itu salah keyakinannya, pendakwaan, deklarasi dirinya sebagai Tuhan, bahwa yang namanya Musa ini merupakan sosok utusan Tuhan, bahwa Tuhan ini adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada, semuanya sudah menjadi jelas. Maka Fir'aun takut kebenaran ini akan menggelincirkan dirinya dari kerajaannya, menggelincirkan dirinya dari para orang-orang yang sudah ia tuhani. Bahasa nih. Akhirnya mencoba mengalihkan pembahasan, mengalihkan isu dengan bertanya fama balul qurunil ula. Bagaimana keadaannya orang-orang umat-umat pada zaman dahulu yang menyembah terhadap berhala. Maka jawabannya Nabi Musa juga ringan, ya. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Qala Musa, Nabi Musa menjawab, ilmuha, urusan atau ya urusan mengetahui terhadap keadaan-keadaannya umat-umat zaman terdahulu itu inda rabbi, itu berada di sisinya Tuhanku. Fi kitabin, berada di dalam sebuah kitab, maksudnya adalah lauhil mahfud. Yajazihim 'alaiha yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan membalas mereka di dalam hari kiamat. La yadillu ay la yahibu rabbi an syai'in wa la yansa. Tuhanku tidak akan mungkin kehilangan, bahasanya tidak akan mungkin kehilangan catatannya tersebut, juga tidak akan mungkin lalai, ay la yansa rabbi syai'an, tidak mungkin lupa. Artinya ya nopo, seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi, bahwa tatkala Fir'aun itu mulai mengalihkan pembahasan dan membahas pembahasan yang sifatnya itu enggak penting sama sekali, maka pada hakikatnya Nabi Musa itu falam yaltafit Musa alaihi salam ila dzalikal hadis, enggak ingin membahas panjang lebar. Ya, lam yaltafit, emang enggak sama sekali enggak memperdulikan, ya, enggak ingin membahas panjang lebar, hingga Nabi Musa jawabannya cara bahasanya awak dhewe wallahu a'lam kuwi, Pak. Jawabannya awak dhewe lek bahasane wallahu a'lam. Gusti Allah sing ngerti, Gus. Ora patek penting. Bahasane nang kene qala ilmuha inda rabbi fi kitabin. Ya, urusannya umat-umat terdahulu itu yang mengetahui itu berada di sisinya Allah Ta'ala, ilmunya itu berada di sisinya Allah Ta'ala, sudah tercatat secara rapi bagus di kitab Lauhil Mahfuz, yang mana Allah Ta'ala akan membalas mereka di hari kiamat. Secara bahasanya wadis napa wallahu a'lam. Ora urus nyapa wae bahas ngono, ora penting. Wallahu a'lam ngono kuwi. Jarene sinten iki?
Nabi Musa ya. Terusnya Nabi Musa wallahu a'lam kuwi nyapa. La yadillu rabbi wa la yansa. Yang namanya Tuhanku tidak akan la yadillu, tidak akan pernah tersesat, dengan artian tidak akan pernah hilang itu catatan tersebut ya. Tidak akan la yadillu ay la yahib, Tuhanku tidak akan ghaibah, hilang dari segala sesuatu, wala yansa rabbi syai'an, dan tidak mungkin lupa terhadap sesuatu itu tadi. So kabeh tercatat rapi bagus. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, alladzi ja'ala lakum al-ardha ihada wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bi azwajan min nabatin syatta. Ila huna wallahu a'lam bissawab.